Sahabat YouTube, kali ini saya berada di kediaman Mas Agus Dalang dan kita akan bincang-bincang tentang fenomena yang sekarang mulai marak ya Lur, tentang nama-nama yang mungkin perlu diluruskan karena sering kita dengar nama dukun, nama gus, nama kiai. Ini sebenarnya sudah melenceng dari pengertian yang sebenarnya. Dan hari ini kita coba kupas dengan Mas Agus Dalang. Beliau adalah tokoh spiritual juga. Tokoh budaya ya Lur. Walaupun beliau masih muda, tapi jangan ditanya kualitas dan kuantitas beliau ini tentang pengertian dunia-dunia kejawen ataupun spiritual ya Lur. Belajar sarangan TV. Oke. Rahayu Mas Agus. Rahayu. Paras. Gini Mas Agus, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol ini tentang fenomena saat ini loh, Mas. Itu kan lebih akrabnya kita panggil Kang Dalang aja ya. Yes. Karena ini nama kebesaran beliau adalah Kang Dalang. Gini Kang, untuk fenomena hari ini itu tentang nama-nama yang semestinya ada pada porsinya, ini sering kali disalahartikan diselewengkan dengan mencari atau dengan tujuan atau maksud tertentu lah intinya. Mohon dijelaskan Kang, nama-nama yang sebenarnya yang mengandung makna yang sebenarnya sesuai dengan nama itu sendiri. Gini, yang viral sekarang ini adalah tentang Gus Samsudin dan pesulap merah nggih. Ya itu fenomena. Ya, ini jadi keprihatinan kita karena banyaknya konten kreator yang membuat framing, membuat image masyarakat kita bahwa yang berjubah itu selalu benar, yang pakai pakaian adat, pakaian dari peninggalan luhur beskap, blangkon, keris itu selalu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, akhirnya terframing, terbentuk image bahwa kalau yang pakai keris, bawa keris itu selalu negatif. Iya. Selalu dengan klenik. Apalagi di sinetron-sinetron yang berkembang di televisi itu kan. Iya, betul sekali. Yeah. Nah, ayo kita belajar bersama, ayo kita pelajari bersama bahwasanya itu adalah sebuah gelar-gelar yang diwariskan oleh leluhur kita, leluhur Nusantara. Contoh, dukun. Dukun itu adalah sebuah profesi, sebuah keahlian, sebuah bentuk penghargaan kepada orang-orang yang mempunyai sebuah keahlian khusus. Contoh, ketika beliau bisa mengobati seseorang, dukun suwoto, gitu. Ketika seseorang bisa pijat, kemudian mahir dalam hal itu, selain pijat dan doanya dia diberi gelar dukun pijat, dukun bayi yang ahli menolong dengan kelahiran dan sebagainya. Jangan salah, dukun itu tidak selalu dengan hal yang negatif. Nah, terframing seolah-olah yang berjubah, seolah-olah yang memakai blangkon, mbak keris itu selalu dengan hal yang negatif. Betul Kang. Itu di sinetron, di konten kreator kita dibenturkan dengan hal yang sifatnya memusuhi adat istiadat warisan leluhur kita. Betul. Nah, hal yang namanya kiai mesti berkaitan dengan agama. Padahal kiai itu adalah gelar Nusantara di mana bentuk penghargaan, penghormatan, penghargaan kepada benda, hewan, manusia. Contoh, hewan diberi gelar kiai selamat. Itu kebubule di Keraton Surakarta. Terus kiai sengkelat, kiai Nogososro, kiai Sabu Enten. Itu ada gelar penghormatan, penghargaan kepada sebilah keris. Kan gitu. Jadi kiai ini tidak harus melulu dengan sebuah gelar manusia. Ayo kembali kepada dasar-dasar kita. Terus Gus, ayo kita kembali. Gus itu apakah harus anak kiai? Enggak. Contoh di Kediri, sebelah timur, Malang dan sebagainya. Gus itu adalah sebuah panggilan kehormatan bagi kakak laki-laki. Betul. Di tempat saya juga Gus kalau manggil. Iya. Nah, untuk memanggil kakak laki-laki namanya kan Gus. Iya betul. Berarti Gus itu tidak harus dengan nama
anak kiai. Gitu. Itu adalah gelar-gelar Nusantara. Contoh yang sekarang sangat negatif namanya bawuk. Iya. Orang mengatakan bawuk itu pasti pikirannya kepada alat kelamin perempuan. Betul. Padahal bawuk itu adalah panggilan, sebutan bagi anak perempuan di usia bawah kita. Betul. Itu, Bu. Iya. Itu nama panggilan bagi anak perempuan di bawah kita. Terus kuncung itu panggilan bagi laki-laki usia di bawah kita selain lele, tole. Tuh, pita cung, nah gitu. Itu maksudnya bagi laki-laki di bawah kita. Nah, tetapi sekarang seolah-olah yang namanya bau itu pasti negatif. Betul nggak? Betul. Yang namanya dukun pasti negatif. Padahal itu gelar-gelar Nusantara. Kalaupun ada oknum-oknum yang mengatakan bisa begini, begitu dan sebagainya, ya jangan dikatakan dukun lah. Iya. Harusnya sulap yang dibalut dalam bentuk pranatural atau spiritual gitu loh. Sulap itu kan seni pertunjukan, sebuah bentuk hiburan, tapi dibalut dalam bentuk keagamaan, dalam bentuk spiritual, seolah dia sakti kan. Sebenarnya kan sulap. Iya. Jadi jangan salahkan oknumnya, jangan salahkan dukunnya, salahkan oknumnya gitu loh. Betul. Seolah-olah dukun itu selalu negatif. Orang bilang dukun horor, ya enggak? Iya. Dukun selalu horor konotasinya. Perdukunan yang dibalut dalam agama, dukun mangkleke kan gitu. Iya. Itu sama-sama gelar Nusantara. Jangan kita mengkerdilkan warisan leluhur Nusantara. Jangan mengkerdilkan ajaran leluhur kita. Leluhur kita memberikan sebuah ajaran, tuntunan, dan tatanan. Itulah yang paling cocok dengan kita. Tidak mungkin leluhur kita memberikan sebuah tatanan, tuntunan, dan tata cara yang tidak sesuai dengan kultur alam kita. Nggak mungkin harimau itu, ibarat leluhur kita harimau ya, Iya. mengajarkan kepada generasi penerusnya, generasi anak-anaknya, harimau itu kodratnya ditakdirkan dia makan daging. Kemudian harimau itu mengajarkan kepada anak turunnya untuk makan rumput. Gak mungkin. Iya. Leluhur kita juga gitu. Kita terlahir dari suku bangsa Nusantara. Tidak mungkin leluhur kita mengajarkan hal yang tidak cocok dengan adat istiadat atau kebiasaan yang paling cocok dengan alam kita. Betul. Pasti leluhur kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak turunnya. Ora ono wong tuane pengen dongakne anake mewariskan ilmu yang tidak cocok dengan generasi keturunan. Makanya wong Jawa dulu mengatakan Bapa tapa putra napa putu nemu buyut katut canggah keserambah wareng udah kantong siwur misuwur. Jadi dungane wong leluhur kita dulu tidak hanya untuk diri pribadinya, tapi pada generasi penerus kita, anak kita, putra kita. Lah kita berbuat putrane senompo. Anak dari anak kita, cucu itu bakal nemu. Nah, seperti itu. Jadi ayo kita kembali belajar kepada kasanah budaya kita, bahwa dukun itu tidak selalu sesat, kiai itu tidak selalu benar. Jangan kita terframing, jangan kita branding dengan konten-konten yang sifatnya hanya untuk mencari adsense. Jangan kita mencari pembenaran. Ayo kita luruskan bahwa ini adalah kasanah budaya kita. Gitu kandangan. Iya. Gitu. Kalau boleh saya ulas mungkin dukun itu sebenarnya para ahli di bidangnya gitu kan ya. Mungkin ahli di profesinya gitu profesinya. Ya. Kalau dia pijet, maka dia guna gelar dukun pijet. Ayo kita belajar berkaca kepada dukun Tengger. Wah, itu sasananya luar biasa. Ya, seperti di Tengger itu kan. Di Tengger itu masih murni dukun Tengger. Itu proses laku dan perilakunya butuh pengujian yang luar biasa. Tidak serta-merta dapat gelar dukun Tengger itu. Iya. Nah, begitu juga dengan kita di Jawa. Untuk mendapat gelar dukun Mangku, dukun Dalang, dukun Usodo, dukun Undagi dan sebagainya.
itu butuh proses, butuh wisuda, nggak serta-merta mendapat gelar itu. Makanya jangan sampai kata-kata dukun ini seolah-olah menjadi negatif gitu loh. Ini yang bikin saya miris ketika mendengar seolah-olah dukun dibalik agama, berkedok agama. Yang dibalik kedok agama itu bukan dukunnya, tapi sulapnya. Sulap yang berkedok agama, sulap berkedok dukun. Ayo kita pelajari makna dukun dan makna kiai. Kiai tidak selalu manusia, dukun tidak selalu sesat. Niku lek pemanggih kula. Coba kalau tidak percaya, coba belajar googling. Ketik dukun artinya apa, kiai artinya apa. Terbukalah wawasanmu. Jadi belajar dulu, baru saya belajar baru membagikan. Betul. KBBI menjelaskan dukun itu artinya apa, kiai itu artinya apa, Gus itu sebutan sebagai apa. Jelas. Berarti sebenarnya nama-nama itu nama-nama Jawa, Kang ya? Nusantara, Jawa. Jadi Datuk, dukun dan sebagainya gelar-gelar Nusantara semua. Jangan sampai kita terframing bahwa ini bagian dari salah satu golongan, itu gelar Nusantara semua. Betul. Gitu. Coba kalau kita di sini Munik bilang Gus gitu ya. Iya. Itu artinya apa? Kan kakak laki-laki. Nah, sekarang aja seolah-olah Gus itu adalah anak dari Yai, kan gitu. Seolah-olah itu bagian dari sebuah gelar keagamaan. Bukan, Kiai itu gelar Nusantara. Contohnya Kiai Slamet tadi, Kebo Kerbau Putih, Kebo Bule, itu dinamakan Kiai Slamet. Tidak manusia. Kereta-kereta yang di keraton itu juga Kiai juga. Kiai itu artinya adalah bentuk penghormatan, bentuk penghargaan kepada barang, kepada hewan ataupun manusia yang patut dan layak untuk diberikan sebuah penghargaan, penghormatan gitu. Jadi kalau boleh saya ulas, gelar kiai itu adalah gelar untuk sesuatu yang ditinggikan, itulah artinya, kan? Leres. Baik itu dalam bentuk barang ataupun sesosok baik manusia hewan, gitu ya. Benda manusia ketika itu patut untuk dihargai dan dihormati, maka bisa diberikan atau disematkan kata-kata kiai. Oke. Itu emas sebilah keris, sebilah besi, sisa oprek terus dikei sesebutan kiai sengkelat. Iya, betul. Padahal besi kan. Iya. Itu bentuk penghargaan bagi manusia di Jawa Nusantara untuk menghormati, kan gitu. Kiai itu adalah bentuk penghormatan. Nah, orang Jawa dulu bijak. Tidak menamakan sesuatu, menghormati sesuatu dengan seenaknya. Maka untuk menghormati Tuhannya, ini kembali kepada Tuhan ya. Nggak berani beliau menamakan leluhur kita namanya si A, si B, si C. Makanya orang Jawa dulu ketika memberikan sebuah penamaan kepada Tuhannya, nggak enak jenenge. Yang akarya jagat, yang sangkan paraning dumadi, sing ngecet Lombok, macam-macam. Terus yang akarya jagat, yang wenang, yang widi, itu yang saking tawaduknya dia, saking tidak beraninya beliau memberikan nama kepada yang menciptakannya. Tidak dinamakan kandangan, tidak dinamakan kandalan Tuhannya. Tidak. Yang ngecat Lombok kasarnya gitu. Iya. Sing ngecat Lombok. Itu sebuah makna-makna yang sangat mendalam. Betul. Saking tidak beraninya menamakan Tuhan yang menciptakannya. Nah, makanya untuk menghargai beliau, Tuhan dikatakan yang ngecat Lombok, yang widi, yang tunggal, yang wenang. Begitu juga dengan kiai, itu bentuk penghormatan. Begitu juga dengan dukun, itu bentuk penghormatan. Begitu juga dengan Gus, itu juga bentuk penghormatan kepada laki-laki di usia atas kita, laki-laki. Begitu juga dengan Bawo, itu juga bentuk kasih sayang kepada anak perempuan di bawah kita. Cuma saya kira muni Bawo kan weleh. Iya enggak? Iya. Aku mungkin muni Bawo itu disensor. Padahal itu istilah leluhur kita untuk
panggilan kepada anak perempuan di bawah kita. Betul. Puncung itu bagi Dole. panggilan bagi laki-laki di bawah kita. Gimana? Oke Kang, untuk pesan dan untuk generasi mendatang gimana Kang tentang penamaan nama-nama ini agar sesuai dengan fungsinya gitu loh Kang, biar tidak disalahartikan. Kita belajar bersama, kita belajar bareng-bareng bahwasanya budaya ini adalah identitas dan jati diri suatu bangsa. Ketika kita tidak mau belajar tentang budaya kita, adat istiadat kita, terus kemudian kita mengagungkan budaya lain, kita akan menjadi tamu di rumah sendiri. Betul. Jadi kita cari referensi, cari literatur, bener nggak ini? Apa sih leluhur kita dulu mewariskan? Baik itu sesaji, baik itu mantra atau doa atau puja, bentuk filsafat yang lain termasuk dalam keris, bilah keris, pesiaji itu. Kapan-kapan kita kupas tentang keris, makna filsafat tentang keris, apa itu gonjo atau apa itu peksi, apa itu pamar, apa itu dapur, kita kupas. Mantap. Di situ ada makna yang sangat luar biasa. Ayo generasi muda, kita pelajari, kita bangga leluhur kita itu adiluhung. Ingat, jangankan yang lain-lain, gamelan itu sudah luar biasa. Seni musiknya aja luar biasa. Kita dari seni tempa. Coba cari di googling referensi budaya mana yang punya alat musik dari seni tempa. Gamelan jawabannya. Di situ nanti kita belajar jiro lupat monempi. Pi, 7 itu pi. 7 tangga nada leluhur kita sudah menguasai. Bagaimana pendalamannya tentang Sabta Buana ini? Di situ kuncinya leluhur kita. Luar biasa di situ. Aku semakin belajar itu semakin goblok. Betul. Ya. Kalau boleh diulas mungkin di setiap nama itu mengandung nilai spiritual yang dalam juga mungkin Kang ya. Betul sekali. Oke. Mulai dari tangga nada itu sudah mewakili gitu. Dari Sabta Loka. Sabta Loka burbuah swah tapa jana mahata. Oh, mantap. Itu luar biasa. Oke Kang, kapan-kapan kita sambung lagi ya. Ketemu lagi. Wah, ini jang juas iki. Oke Lor. Kita kupas. Kita lanjut nanti di episode selanjutnya tentang sisi kebudayaan Jawa yang semakin dalam. Ya, ini sebatas kemampuan kita berbagi, sharing. Kalaupun ada yang benar, itu murni dari Yang Maha Kuasa. Kalaupun ada salah, murni Kang Dalang yang salah karena manusia tempatnya salah dan kilaf. Ini murni dari Kang Dalang. Kalaupun ada salah, kalaupun ada benar, itu murni dari Yang Maha Kuasa. Bobile wonten kirang langit pun lha niki kataan ini iki nyuwun samudra pangsami panutup pengatur muga-muga Kandangan TV followernya mendapatkan sebuah kanugrahan. Selamat sak sapa sabane sak tingkah lakune sak tangiturne pinaring ngono bergas waras selamat rahayu raja gambil kangsar nggone bilik sandang terus sarinten sedalune dewe kabeh tinebene saka bika sengkala pancabaya gandhek kamar rencana rahayu kang sami pinanggih nuwun rahayu. Swaha rahayu Kang. Rahayu. Oke Lur, itu tadi bincang-bincang dengan Kang Dalang yang sebenarnya ini tadi ada unsur ketidaksengajaan. Kebetulan ketemu beliaunya, memang beliaunya ini biasanya berdinas jadi sangat sulit untuk ditemui. Terima kasih dari kediaman Kang Dalang, yaitu Kandangan TV, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di konten selanjutnya.